wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Erina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membuat sebuah media alat pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun alat-alat yang perlu kita persiapkan adalah di sini kita siapkan cutter, kita siapkan isolasi putih yang bening seperti ini. Selanjutnya karet, gunting, botol bekas, pipet, balon yang ukurannya agak besar, paku, balon yang ukurannya agak kecil, selanjutnya adalah plastisin. Baiklah, cara kerja pertama yang kita lakukan untuk membuat media tersebut adalah kita ambil botol ini, kita akan memotongnya menjadi 2 bagian. Kita lihat pada botol ini, usahakan memotongnya jangan terlalu pendek. Kita bisa memperkirakan ya, karena nanti akan kita masukkan balon di dalamnya. Baik, kita siapkan cutter untuk menggunting, untuk memotong botol ini. Usahakan hati-hati ya saat kita akan memotongnya. Kita perkirakan. Baik. Nah, sudah terpotong botolnya seperti ini. Botolnya sudah terpotong. Kita lihat jika masih belum merata, belum merapi, kita akan rapikan menggunakan gunting. Baik, sudah kita potong bagian bawahnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melubangi tutup botol ini. Nah, di sini kita akan melubangi menggunakan paku. Di sini tadi guna paku yang kita persiapkan adalah untuk melubangi botol ini. Kita lubangi 2 bagian ya. Nah, perlu kehati-hatian di sini dalam melubangi tutup botolnya. Jika saat melubangnya ini dirasa kurang besar untuk ukuran pipet, dapat kita lakukan berkali-kali dengan menggunakan paku ini ya, di lubangnya. Baik, sudah kita lubangi, kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini. Sudah kita lubangi dengan rapi untuk botol tersebut. Langkah selanjutnya, ini kita tepikan dulu. Kita siapkan pipet. Usahakan pipet yang kita gunakan, cari pipet yang bercabang. Ada pipet yang bisa dipatahkan. Nah, kita gunakan ini. Selanjutnya, kita masukkan balon yang berukuran kecil tadi. Kita ikat dengan karet supaya tidak lepas. Jangan terlalu terik juga, karena tadi takutnya pipetnya tertekan dan
udaranya sulit untuk membuat balon ini mengembang. Sudah satu, selanjutnya kita buat lagi satu. Kita masukkan karetnya. Seperti tadi yang saya katakan, jangan terlalu kuat dalam mengikatnya. Nah, kedua balonnya sudah kita buat seperti ini. Ya. Kita sudah buat seperti ini. Selanjutnya, pada botol ini tadi kita akan memasukkan, gunanya plastisin, kita siapkan plastisin ini untuk menutupnya. Kita masukkan dulu ya. Pertama-tama kita masukkan kedua balon yang sudah kita sambungkan dengan pipet dari bawah seperti ini. Mungkin kalau kita merasa botolnya ini terlalu kecil, kita bisa mengganti botol tersebut dengan botol yang berukuran lebih besar supaya lebih leluasa kita melihat ukuran balonnya, bentuknya seperti apa, nanti cara kerjanya. Kita masukkan kembali ya. Kita ulangi. Sudah seperti ini. Kita harus melihat ya, di sini gunanya takut udaranya nanti pada saat kita melakukan percobaan udaranya keluar. Kita gunanya kita tambahkan plastisin supaya tertutup dan tidak ada udara yang masuk. Caranya seperti ini. Kita masukkan. Guna plastisin di sini seperti yang saya jelaskan tadi adalah untuk menjaga agar udara tidak masuk. Kita pastikan sudah rapat atau belum. Oke. Lalu kita tutup kembali. Seperti ini. Nah, pada bagian bawah akan kita tutup menggunakan balon yang berukuran besar tadi. Lihat balon ini, kita akan ambil gunting, kita akan potong sedikit pada bagian ujungnya. Dan pada ujung ini kita ikat. Sebelum kita pasangkan pada bagian bawah, kita akan melenturkan balon ini supaya mudah ya, elastis dia.
Baik, nanti kita akan masang balon ini pada bagian bawah. Nah, jika balonnya sudah tertempel pada bagian bawah botol, maka langkah selanjutnya agar balon ini rekat dan tidak lepas nanti saat kita tarik, maka perlu kita beri isolasi. Seperti ini ya. Tekan isolasinya supaya semakin rekat. Nah, jika sudah rapi dan isolasinya sudah menempel, sudah merekat di bagian bawah botol, maka langkah selanjutnya kita lihat pada alat peraga ini sudah jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti ini jadinya. Pada saat nanti akan kita menjelaskan tentang pembelajaran pernapasan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus memberitahu apa-apa saja bagian-bagian sistem pernapasan pada paru-paru. Yang kedua, bagaimana urutan pernapasan atau cara kerja pada pernapasan ya, cara kerja pernapasan. Nah, untuk menjelaskan pada alat peraga ini, sebelumnya kita perkenalkan dulu bagian-bagian ini menggambarkan apa dalam pernapasan. Kita lihat pada bagian pipet, pada ujung pipet ini kita gambarkan atau kita ibaratkan adalah rongga hidung ya. Ini adalah rongga hidung. Sedangkan bagian pipet yang panjang ini kita gambarkan adalah sebagai tenggorokan pada pernapasan. Rongga hidung, tenggorokan, dan pada bagian dalam botol ada dua cabang pipet ini kita gambarkan, kita ibaratkan itu adalah bronkus pada pernapasan ya, bronkus. Sedangkan balon yang ada di dalam ini ada dua balon, kita ibaratkan, kita gambarkan itu adalah bronkiolus dan alveolus. Sedangkan botolnya yang di luar ini ya, luar botol ini kita gambarkan sebagai tubuh kita ya, sebagai tubuh kita. Dan pada bagian bawah yang kita pasang tutupnya, kita tutup dengan bagian balon ini yang sudah kita isolasi ini, kita gambarkan ini adalah sebagai diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah batas antara rongga perut dan rongga dada. Rongga perut dan rongga dada. Bagaimana cara kerja dari alat peraga ini untuk menjelaskan sebagai sistem pernapasan? Baik. Pada saat seperti ini, ibarat ibarat kita mengeluarkan napas, menghembuskan napas seperti ini. Diam. Tidak ada udara yang masuk di dalam paru-paru. Tetapi ketika kita menarik nafas, maka diafragma akan menekan ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat ya, pada bagian alveolus dan bronkiolus ini akan mengembang dan mengempis.
Kita ibaratkan seperti saat kita menarik dan menghembuskan napas pada pernapasan kita, ya. Ini mengembang dan ini mengempes. Di dalam alveolus maka akan terjadi sistem pertukaran udara antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, seperti ini. Perlu kita jelaskan penggunaan alat media peraga pernapasan ini kepada siswa jika kita ingin mengajarkannya dengan cara kerjanya seperti ini. Kita juga harus memberitahu bagian-bagian ini kita umpamakan sebagai apa di dalam pernapasan kita, ya. Nah, kita ulangi sekali lagi agar lebih jelas dalam penggunaan alat peraga ini. Nah, sistem pernapasan jika diam seperti ini kita ibaratkan itu saat kita membuang napas atau menghembuskan napas, maka tidak terjadi proses masuknya udara di dalam paru-paru. Diam seperti ini, tidak ada udara di dalam paru-paru. Kita tarik atau diafragma tertekan ke bawah, maka akan mengembang. Alveolus akan melakukan pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, kita harus juga menjelaskan kepada anak-anak dalam penggunaan media ini urutannya, cara kerja pernapasan kita urutannya dari mana, dan ini ya cara kerjanya dan bagian-bagiannya apa saja. Kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai pembuatan media atau alat peraga sederhana ini. Saya praktekkan, semoga bisa membantu dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik bagaimana cara kita membuat alat peraga sederhana ini agar pemahaman dan konsep anak-anak juga bisa lebih paham dengan sistem pernapasan bagaimana, urutannya bagaimana, apa saja yang ada di dalam sistem pernapasan yang tadi kita sebutkan. Kita ibaratkan sebagai rongga hidung, tenggorokan, yang ada cabang ini nanti kita jelaskan itu adalah bronkus, balon yang di dalam ini kita jelaskan adalah bronkiolus dan alveolus. Ini kita ibaratkan tubuh kita. Bagian bawah ini kita ibaratkan sebagai diafragma, dan kita jelaskan juga diafragma batas antara rongga perut dan rongga dada. Seperti itu mungkin penjelasan saya tentang media ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.